hingga tahun 2024, ternyata beginilah perbandingan harga rilis resmi HP Samsung Galaxy S dan iPhone di Indonesia. Yang pertama adalah pada tahun 2018, di mana Samsung mengeluarkan Galaxy S9 dengan harga 11.499.000, sementara Apple mengeluarkan iPhone XR dengan harga 15.199.000. Berlanjut pada tahun 2019, di mana Samsung mengeluarkan Galaxy S10e dengan harga 10.499.000, sementara Apple mengeluarkan iPhone 11 dengan harga 12.999.000. Dan di tahun 2020, Galaxy S20 muncul dengan harga 12.999.000 dan iPhone 12 muncul dengan harga yang serupa dengan Galaxy S20, yaitu 12.999.000. Dan di tahun 2021, harga Galaxy S21 dan iPhone 13 sama seperti tahun 2020, yaitu 12.999.000. Sementara di tahun 2022, Galaxy S22 muncul dengan harga 11.999.000 dan iPhone 14 dengan harga 15.999.000. Dan di tahun 2023, Galaxy S23 muncul dengan harga 12.999.000 dan iPhone 15 dengan harga 16.499.000. Dan di tahun 2024, Galaxy S24 muncul dengan harga 12.999.000 dan iPhone 16 dengan harga 16.499.000. Namun terlepas dari seberapa mahal HP itu, tentu kita melihat dukungan software dan update OS-nya ya. Oleh karena itu, berikut perbandingan dukungan software dan update OS dari merek Samsung dan iPhone. Yang pertama adalah iPhone yang memberikan dukungan selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Sementara Samsung Android dari tahun 2018 2 tahun, dimulai dari 2020, yaitu dari 3 tahun, 2022 4 tahun, dan 2024 7 tahun. Kenapa kamera Samsung megapikselnya lebih besar, tapi iPhone angkanya lebih kecil? Ini dia bedanya dari tahun 2018 sampai 2024. Tahun 2018 sampai 2019, Samsung dan iPhone sama-sama kompak bertahan di 12 megapiksel. Pada tahun 2020 sampai 2021, Samsung membuat gebrakan baru, yaitu langsung lompat ke 108 megapiksel, sedangkan iPhone masih tetap di 12 megapiksel karena fokus optimalisasi di software. Tahun 2022, iPhone melakukan upgrade besar-besaran, yaitu langsung naik ke 300%, yaitu 48 megapiksel karena Photonic Engine. Pada tahun 2023 sampai 2024, Samsung gak mau kalah dan menjadi pelopor kamera monster 200 megapiksel, sementara iPhone masih mempertahankan standar 48 megapiksel mereka. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Samsung dan iPhone. Yang pertama, dari Samsung. Samsung menawarkan keunggulan pada sektor kecerahan layar hingga 2600 plus nits dan refresh rate sekitar 120 Hz adaptif untuk visual yang sangat halus. Namun, pengguna perlu mengkhawatirkan kecerahan yang terkadang tidak natural dan dapat menyebabkan green line pada penggunaan jangka panjang. Lalu yang kedua ada iPhone. Keunggulan iPhone dikenal dengan stabilitas warnanya yang sangat luar biasa dan durabilitas layarnya berkat ceramic shield. Meskipun desain dynamic island sangat fungsional, kekurangan iPhone terletak pada refresh rate yang dimana masih cukup rendah untuk modelan non-pro, sehingga dampak cahaya layarnya dapat membuat mata kita cepat lelah. Selanjutnya ada fun fact. Fun fact terdapat menjadi dua, yaitu ada fun fact untuk Samsung dan juga fun fact mengenai iPhone. Yang pertama, fun fact mengenai Samsung. Samsung berawal dari toko sembako di tahun 1938. Namanya memiliki arti yaitu 3 bintang dan kini justru menjadi pembuat layar OLED utama untuk iPhone.
Selanjutnya ada fun fact mengenai iPhone, yaitu berawal dari proyek rahasia yang bernama Project Purple. Huruf I dalam namanya memiliki 5 arti, dan jam di iklannya selalu menunjukkan pukul 9:41 demi sejarah. Jadi, kesimpulan dari infografis kami, handphone Samsung mempunyai layar lipat dan unggul dalam teknologi kamera dengan kemampuan perbesaran jarak jauh yang luar biasa. Dan iPhone menciptakan prosesor mandiri yang cepat dan hemat baterai, sistem keamanan Face ID, serta fitur Dynamic Island.